Let's learn science. Hai semua, hari ini kelompok kami akan membawakan satu video bertopik tentang partikel massa-massa. Anggota kelompok kami terdiri atas Bensi, Catherine, Elvina, Joan, dan Venesia. Sebelum memulai praktikum, saya mau tanya dulu nih, apakah kalian tahu dasar tujuan dari praktikum massa-massa ini? Nah, tujuan praktikum kali ini adalah untuk menguji sifat asam basa suatu larutan, menjelaskan sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator melalui praktikum, mengamati perubahan warna indikator pada larutan asam basa yang dilakukan dengan pengujian asam. Nah, asam basa sendiri itu artinya apa? Oke, jadi ketika suatu zat dimasukkan ke dalam air, lalu melepaskan ion H+, maka akan disebut sebagai zat asam. Sementara jika melepaskan ion OH-, maka akan disebut sebagai zat basa. Indikator asam basa adalah suatu bahan yang dapat mengidentifikasi sifat asam dan basa suatu larutan. Apabila suatu bahan diujikan terhadap larutan asam basa, maka akan terjadi perubahan warna yang dapat membedakan suatu larutan bersifat asam ataupun basa. Ada beragam jenis indikator asam basa yang biasanya digunakan di laboratorium kimia nih. Di antaranya adalah lakmus, indikator universal, larutan indikator seperti phenolphthalein, metil merah, bromtimol biru, dan indikator alami. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah deterjen, sirup mapel, tahu, alkohol 100 ml, tisu, bromotimol blue, alu mortal, bunga telang, kubis ungu, kunyit, dan kemudian untuk alatnya ada plat tetes, gelas ukur, phenolphthalein, HCl, dan BaOH. Pertama, kita akan membuat indikator alami terlebih dahulu. Pertama-tama, ambil sehelai kubis ungu, kemudian potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam mortal. Next step, haluskan kubis ungu menggunakan alu. Setelah halus, baru kita tuangkan alkohol secukupnya sekitar 20 ml dan diaduk hingga warnanya merata. Nah, yang ketiga, tuangkan ekstrak kubis ungu ke dalam gelas ukur. Fungsi dari ekstrak kubis ungu ini adalah nanti sebagai indikator alami dalam mengetes apakah suatu bahan bersifat asam maupun basa. Keempat, lakukan langkah yang sama untuk memperoleh ekstrak bunga telang. Jadi, stepnya sama saja, hanya saja bahan yang kita gunakan adalah bunga telang. Sama kita hancurkan dulu, potong kecil, kemudian kita tambahkan alkohol sedikit secukupnya, baru kita haluskan, dan ambil ekstraknya, masukkan ke dalam gelas ukur. Yang kelima, lakukan langkah yang sama terhadap kunyit. Namun sebelum dihaluskan, kunyitnya harus dikupas kulitnya dan dipotong hingga potongan-potongan kecil. Yang keenam, haluskan kunyit dengan alu. Dan ketujuh, kita tuangkan alkohol secukupnya dan aduk hingga rata. Tuangkan ekstrak kunyit ke dalam gelas ukur. Yang kedelapan, ambil larutan HCl atau asam klorida menggunakan pipet tetes dan teteskan di plat tetes. Yang kesembilan, lakukan langkah yang sama juga terhadap larutan barium hidroksida. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa fungsi dari asam klorida dan barium hidroksida ini sebagai sampel. HCl atau asam klorida itu sebagai sampel asam dan barium hidroksida sebagai sampel basa. Teteskanlah larutan PPH, BTB, ekstrak kubis ungu, ekstrak kunyit, dan ekstrak bunga telang ke dalam tetesan larutan HCl dan BaOH2. Kemudian teteskanlah larutan tahu, deterjen, dan sirup di atas plat tetes. Larutan tahu, deterjen, dan sirup di sini berfungsi sebagai sampel. Yang terakhir, teteskanlah larutan PPH, BTB, ekstrak kubis ungu, ekstrak kunyit, dan ekstrak bunga telang ke dalam tetesan larutan tahu, larutan deterjen, dan larutan sirup. This is the moment that you made me feel that it's the whole. Come on and hold me, I want you right here. Stay close to me so you don't feel the fear. I'll never let go 'cause I'm just right here. When I'm with you, it's like deja vu.
is real.